Hai, saya Novel Farwa Hanif. Ini teman saya Azmi Zidali Novel. Dan ini juga Ahmad Faiz Isbillah. Masing-masing dari kami bernim 84 105 99. Di video ini kami akan menjelaskan apa itu bilangan kompleks dalam bentuk polar. Stay. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jadi, secara simpel, bilangan kompleks dalam bentuk polar itu Z sama dengan A plus BI, di mana A itu adalah bilangan real dan B atau BI adalah bilangan imajiner. Bentuk polar menggunakan modulus R magnitudo dengan sudut theta atau argumen. Sebagai berikut contohnya. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Nah, atau Z sama dengan R E I pangkat theta. Nah, terus untuk modulusnya itu adalah R sama dengan dalam garis Z sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat sebagai modulus. Lalu dalam theta yaitu ARG atau average Z range sama dengan tan min 1 dalam kurung B per A sudut dalam radian. Secara umum, penggunaan dalam perhitungan ini itu biasanya menggunakan tan. Tapi di sini kita akan menggunakan sin. Jadi, mari kita menggunakan satu contoh dengan NIM saya yaitu F1B 0310084. Adalah 8 plus 4I. Dengan NIM saya alias A bilangan real dengan angka 8, sedangkan imajinernya adalah 4. Lalu kita mulai R sama dengan Z akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat menghasilkan akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80 disederhanakan jadi 4 akar 5. Nah, lalu dalam mencari argumen theta yaitu theta sama dengan tadi kan kita menggunakan sin sebagai di persoalan ini, karena itu sama dengan sin inverse dalam kurung 4/8. Nah, sama dengan sin inverse dalam kurung 1/2 setengah. Jika ditulis dalam bentuk polar, maka akan menghasilkan Z sama dengan 4 akar 5 cos 26,57 derajat plus imajiner sin 26,57. Nah, jika disederhanakan lagi maka adalah 4 akar 5 imajiner 0,464. Inilah hasilnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proses perkalian dalam bilangan kompleks yang dimana Z1 sama dengan A ditambah BI, Z2 sama dengan X tambah YI. Untuk rumus perkaliannya itu kita dapatkan Z1 dikali Z2 sama dengan A plus BI dikali X plus YI.
Saya akan memberikan contoh nilai pada variabel A, B, X sama Y menggunakan NIM saya dan teman saya. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 5, X sama dengan 9, Y sama dengan 9. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan pada variabel tersebut. Untuk nilai A 1 ditambah 5i dikali 9 tambah 9i. Tinggal kita hitung perkaliannya. 1 dikali 9, 9. 1 dikali 9i plus 9i. 5i dikali 9 plus 45i. 5i dikali 9i plus 45i kuadrat. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang sama. 9 plus 45 ditambah 9, 54i ditambah, karena i sama dengan akar min 1, jadi i kuadrat kita dapatkan akar min 1 kuadrat sama dengan min 1. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang sama. 9 ditambah 9i plus 45i sama dengan 54i ditambah 45i kuadrat kita dapatkan min 1 dikalikan min 1. Hasil yang didapatkan 9 plus 54i min 45 sama dengan min 45 kita pindahkan ke sini untuk menjumlahkannya dengan 9 plus 24i. Hasil yang didapatkan min 36 plus 54i. Sekian dari saya. Oke, kali ini kita melakukan proses pembagian bilangan kompleks. Rumusnya adalah Z1 min bagi Z2 sama dengan A plus BI per X plus YI dikali X min YI per X min YI. Nah, dalam pembagian ini kita memakai NIM saya dan NIM teman saya, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 5, yang X 9, Y-nya 9 juga. Kita tinggal masukin aja rumusnya, angkanya kepada rumus. Yang A1 plus B5I, yang X 9 plus 9I, yang Y. Nah, setelah itu kita dapat pembagian kedua angka ini. Setelah dimasuk angkanya, dalam bilangan seperti ini kita memakai rumus Z1 Z2. Dalam bilangan pelangi A plus
kali X. A dengan Z, setelah itu A dengan Y, B, X, dan B, Y. Yang kita dapat hasilnya tuh 9 min 9i plus 45i min 45 derajat. Dan yang bawahnya itu adalah 81 plus 81i min 81i min 81i kuadrat. Oke, setelah kita mendapatkan hasil ini, tinggal kita samakan saja. Yang real tetap dikarenakan tidak ada temannya, sedangkan yang imajiner yaitu hasilnya plus 36i min 45i kuadrat. Yang di bawah juga sama, karena habis plus 81i min 81i kuadrat. I biasa, hasilnya 0. Nah, di bagian I kuadrat ini kita memakai rumus I kuadrat sama dengan akar dalam kurung akar 1 kuadrat min 1. Dan yang hasilnya plus 45. Di sini 81 minus jadi kali minus, jadi hasilnya plus 81. Dan tinggal kita jumlah semuanya. 9 tambah 45, 56. 54. Plus 36i per 81 tambah 81, 162. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita pakai garis Kartesian. Yang dimana Z1-nya adalah yang A 91 plus B-nya 5. I. Selanjutnya yang Z2-nya 9 plus 9I. Tinggal kita samakan, kurangi dia supaya mendapatkan garis Kartesiannya. Sini 14 I, sedangkan di sini 10. Lihat sama dengan. Jadi garis Kartesian ini sebelah horizontal Z X, sedangkan yang vertikal Y. Yang kita dapatkan di sini X, sedangkan yang 14 ini Y. Hingga 10. Kita mendapatkan garis 10 plus 14 I. Selanjutnya kita mau menentukan garis miringnya dengan memakai teorema Pythagoras. Garis Pythagoras sama dengan teorema Pythagoras sama dengan 10 kuadrat plus 14 kuadrat. Yang dimana hasilnya 296. Akar 256 itu adalah 17,2. Kita mendapatkan hasil di sini 17,2.
Selanjutnya kita mencari alfanya dengan rumus inversin sama dengan X per R. Ini kita perkalikan pakai kalkulator. Hasilnya adalah 35,5 derajat. Selanjutnya kita mencari sudut di awal dengan rumus theta sama dengan 0 plus 35,5, yang hasilnya 35,5 derajat. Selanjutnya kita hasilkan dengan Z. Z sama dengan 17,5 sudut 35,5 derajat. Hasilnya. Mungkin sekian itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.